Kolak doang tadi ya, 2 bungkus ya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama berbagi ya Pak ya Pak. Berbagi dalam arti tidak ada di sini menyampaikan seolah-olah di sini itu guru, bukan ya. Kita sama-sama berbagi. Bapak Ibu semuanya, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan keimanan sehingga kita masih terpanggil untuk datang ke masjid ini setelah seharian kita merasakan lapar dan dahaga, kemudian kita merasakan nikmatnya berbuka puasa. Dan setelah itu kemudian kita tidak lupa melaksanakan sholat maghrib yang dilanjutkan makan berbuka, kemudian kita sholat isya yang kita lanjutkan dengan tarawih. Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kita berpuasa. Semoga apa yang kita lakukan bukan merupakan sesuatu yang terpaksa, bukan merupakan sesuatu yang seolah-olah ini adalah sesuatu yang sebenarnya nggak sengaja. Bapak Ibu semua, tentu Ramadan kali ini bukan Ramadan yang pertama bagi kita semua. Tapi kadang-kadang pernah gak kita bertanya ke dalam diri kita, Ramadan yang mana pada diri kita yang terbaik dalam kehidupan kita? Rasanya itu mungkin belum pernah kita tanyakan Pak ya. Atau ibu-ibu mungkin barangkali ada yang pernah bertanya ke dalam hatinya, Ramadan mana ya dari sepanjang usia yang saya alami adalah Ramadan terbaik buat saya. Bapak Ibu semuanya, kenapa saya berbicara demikian? Karena ini adalah untuk memotivasi diri saya sendiri terutama, terlebih alangkah baiknya memotivasi kita semua. Karena Rasulullah pernah menyampaikan Bapak Ibu semua bahwa kalau kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, semoga kita digolongkan ke dalam orang-orang yang beruntung. Ya, tapi kalau kita hari ini sama aja, puasa kali ini dengan puasa yang tahun lalu sama aja, sama-sama siangnya puasa, malamnya tarawih, kemudian tadarus, pagi-paginya udah gibah. Sama berarti kayak tahun kemarin Pak ya, Bu ya. Ini hari ini ternyata sekarang ini yang gibah bukan ibu-ibu doang Bapak. Coba lihat itu di Facebook, di Instagram. Saya sempat lirik-lirik sedikit kadang-kadang. Komen-komennya itu kadang-kadang bukan tentang konten, justru saling berlomba untuk mengunggulkan diri. Ini mah sama aja, jelekan yang sekarang. Akhirnya kita sibuk dengan diri kita sendiri untuk membicarakan kejelekan orang lain. Padahal Bapak Ibu sangat rugi bagi diri kita ketika kita membicarakan keburukan orang. Nggak ada untungnya ketika kita membicarakan keburukan orang lain, itu tidak menjadikan kita lebih baik. Percaya. Saya ulangi ya. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain, itu tidak menjadikan diri kita lebih baik. Justru orang lain akan memvonis diri kita, si Anu itu tukang ngejelekin orang lain, tukang membicarakan keburukan orang. Itu berarti menjadi bumerang, menjadi semacam senjata makan tuan. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, orang yang suka membicarakan keburukan saudaranya itu tergolong ghibah kalau itu sebuah kebenaran. Ghibah itu apa sih?
Gibah itu adalah membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain. Misalnya nih, saya contohkan yang sederhana aja. Misalnya saya misalnya kalau jalan saya agak miring-miring kayak Mr. Krab begini jalan, pincang misalnya. Terus ada orang lain di belakang membicarakan saya nih. Itu si Ahmad kalau jalan kan miring-miring kayak gini, kayak Mr. Krab. Ya. Itu kalau saya dengar kira-kira saya suka apa enggak Bapak Ibu? Enggak. Berarti itu yang disebut gibah. Gibah itu membicarakan sesuai fakta. Lah, kalau tidak sesuai fakta gimana? Itu lebih berat lagi. Itu namanya bukan fitness ya. Fitnah namanya. Jadi, kalau kita membicarakan kenyataan yang pada diri orang lain, sesuatu yang tidak suka ketika kita mendengarnya, itu disebut gibah. Kalau bukan sesuatu kebenaran, bukan suatu fakta, itu disebut fitnah. Kedua-duanya baik apa buruk Bapak Ibu semuanya? Tentu kedua-duanya buruk semuanya. Dan bulan Ramadan ini mari kita jadikan sebagai momentum. Momentum itu apa ya mudahnya? Jadikan suatu ajang, momen, jadikan satu kesempatan. Momentum adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Caranya bagaimana? Bulan puasa ini adalah bulan pendidikan. Pendidikan apa, Pak? Pendidikan di mana kita mencoba membersihkan diri kita dari penyakit hati. Karena puasa itu sendiri berasal dari kata menahan. Puasa artinya apa? Menahan. Menahannya itu apa saja yang ditahan Bapak Ibu? Lapar, haus, emosi. Itu ditahan Bapak Ibu. Syahwat, amarah. Tangan nih yang biasanya enteng kalau anak melakukan kesalahan tiba-tiba langsung melayang. Tolong bulan puasa ini ditahan dulu. Tapi juga jangan dijadikan dendam nantinya. Ntar lo ya, kalau habis hari raya gua habisin lo. Jangan. Karena apa? Puasa itu menahan, maksudnya adalah menahan diri kita dari sesuatu yang merusak diri kita sendiri. Yang pertama tadi, menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus, menahan diri dari sesuatu yang bersifat psikologi atau kebatinan, yaitu bersifat amarah, membicarakan keburukan orang. Karena dalam puasa itu banyak pendidikannya Bapak Ibu. Misalnya, kita berpuasa, yang tahu diri kita puasa itu siapa ya? Yang tahu tuh cuma dua, diri kita sama Allah. Istri kita tahu nggak kalau kita puasa, Pak? Belum tentu tahu. Di rumah kita pura-pura lemes, pura-pura letoy. Pagi misalkan kita ngibrit dulu keluar nih. Ada yang bekerja, ada yang berusaha, ada yang berdagang. Tapi istri kita nggak ngikutin. Tahu nggak kira-kira kalau di kantor kita minum? Nggak tahu. Apalagi anak kita, tetangga kita. Jadi puasa itu yang tahu diri kita dan Allah saja. Artinya puasa melatih kejujuran. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama, puasa melatih kejujuran. Yang berikutnya, puasa juga melatih kedisiplinan. Disiplin apa? Dulu sebelum puasa kita ada nggak jam makannya Bapak Ibu? Kalau di dunia kerja itu ada namanya. Kalau pagi namanya sarapan. Kalau siang sampai ada jamnya tuh. Jam 12 itu jadwalnya makan siang. Kalau pulang ada nggak jadwalnya? Kadang-kadang kita pulang kerja langsung makan. Ada yang pulang kerja keluar makan di luar jam 10. Nggak ada jamnya Bapak Ibu. Tapi di bulan puasa itu kita dilatih yang pertama untuk makanan, jadwal makan kita dilatih untuk disiplin. Yang pertama, makan sahur itu sudah ditentukan jadwalnya.
Yang berikutnya, makan buka juga ditentukan jadwalnya. Jadi lambung kita sebagai salah satu alat pencernaan itu akan lebih bersiap-siap ketika ada makanan yang harus diolah. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, kita makan bisa kapan saja. Ketemu temen makan, pulang makan, jalan melihat warung beli gorengan makan. Makan kita nggak terjadwal. Nah, di bulan puasa ini pertama untuk makan kita terjadwal, untuk sholat pun kita terjadwal. Sholat subuh di bulan puasa saya lihat jamaahnya lebih banyak daripada bulan puasa di luar puasa, Bu. Di bulan puasa ini alhamdulillah kalau di masjid-masjid ini jumlah jamaahnya subuhnya bertambah. Artinya apa? Mereka berpuasa semua. Terbukti dari apa? Mereka sahur semua. Biasanya kalau habis sahur jarang yang tidur. Kalau tidur sayang nanti subuhnya kelewat. Tapi kalau di luar bulan Ramadan subuhnya masing-masing, Bapak Ibu. Ada yang subuhnya di masjid, ada yang subuhnya di masjid tapi setelah jamaah selesai. Ada yang di rumah subuhnya, ada yang enggak sama sekali. Nah, kalau di bulan puasa alhamdulillah ada perubahan positif. Jadi jumlah jamaah itu salah satu indikator, salah satu pertanda bahwa ada hikmah di bulan puasa ini, terutama untuk kedisiplinan waktu. Karena Islam sangat menghargai waktu. Betapa banyak Allah berfirman dalam Al-Quran tentang waktu. Misalnya wal asr, misalnya al-qari'ah. Banyak sekali. Jadi Allah bersumpah atas nama waktu. Berarti waktu itu ada sesuatu yang istimewa dalam Islam. Karena segala sesuatu ada waktunya, termasuk ajal. Walikulli ummatin ajal. Jadi setiap umat itu ada ajalnya. Berarti ada waktunya, ada masa pakainya. Bapak Ibu semuanya, mungkin di antara kita, mungkin hampir semuanya kalau tidak 100% di sini, saya yakin hafal semua ayat surat Al-Baqarah ayat ke-183 Bapak Ibu ya. Itu tentang apa ya, Pak? Tentang puasa. Saya yakin ibu-ibu juga hafal semua. Nah, saya tidak akan membahas ayat itu karena sudah saya yakin di luar kepala semua. Ada yang di luar kepalanya udah hafal, ada yang di luar kepalanya benar-benar di luar kepala kita. Artinya nggak tahu. Ya. Tapi maksud saya adalah setiap Allah memberikan syariat atau aturan tentu ada tujuannya. Kalau kita naik motor disuruh sama Pak Polisi disuruh pakai apa, Bu? Pakai helm. Itu tujuannya kira-kira buat apa, Bu? Buat keselamatan kita. Kalau kita na'udzubillah terjatuh atau mengalami kecelakaan, kalau kita pakai helm, setidaknya kepala kita atau bagian yang paling utama dalam tubuh kita adalah kepala, itu masih terlindungi. Bukan untuk keren-kerenan Bapak Ibu. Tentu ada tujuannya. Kalau orang bekerja di tempat yang cukup beresiko seperti pertambangan, proyek, itu kan biasanya ada baju safety Bapak Ibu ya. Baju safety itu baju untuk keamanan. Artinya peraturan atau perintah tentu ada tujuannya. Nah, kenapa sih Allah nyuruh kita puasa? Itu sebenarnya yang akan menjadi tema kita malam ini. Tadi beberapa di bagian awal saya sebutkan pendidikan yang bisa kita dapatkan pada bulan Ramadan. Maka kalau Allah memberikan perintah puasa, tentu saja ada alasannya. Kalau manusia memberikan aturan saja, tata tertib saja ada tujuannya, apalagi Allah. Ternyata Bapak Ibu, tujuan dari berpuasa itu adalah ada di akhir dari surat Al-Baqarah ayat ke-183. Tentunya semuanya sudah hafal. Tujuan dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus kalau kita sudah jadi orang bertakwa, mau ngapain? Kata Allah, Allah telah mewariskan
Allah telah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa itu orang apa, Bu? Orang yang bukan cuman orang Islam. Kalau orang yang beriman sudah pasti walaupun puasa ini menjadi rukun Islam yang ketiga, tapi yang dipanggil dalam Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, kita yang terpanggil untuk berpuasa, menahan diri dari lapar, dahaga, emosi, amarah, ngomel-ngomel, gibahin orang, dan segala macamnya. Mudah-mudahan kita terpanggil sebagai orang yang beriman yang pertama. Dan kata Allah, la'allakum itu artinya kurang lebih semoga, mudah-mudahan. Karena kenapa pakai semoga? Bukan pasti. Karena ternyata dalam prakteknya orang yang berpuasa juga ada yang berpura-pura, Bapak Ibu. Berpuasa karena nggak enak sama keluarga, nggak enak sama atasannya, nggak enak sama temennya. Ini yang menjadikan ada yang bertakwa, ada yang tidak. Maka Allah doakan itu, la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang yang bertakwa. Jadi bagi mereka yang puasanya beneran, yang nggak pura-pura, yang ikhlas karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan orang yang bertakwa. Oke, Bapak Ibu semuanya, tidak banyak yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Puasa ini bisa jadi bukan puasa yang pertama pastinya ya, tapi saya khawatir puasa ini adalah puasa yang semoga puasa ini adalah puasa yang terbaik buat diri kita semuanya, dan kita nanti dimudahkan oleh Allah dalam ketaatan. Maka ketika kita berdoa, ya Allah panjangkanlah usia saya, tolong ditambahkan Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, tolong panjangkan usia saya dalam ketaatan kepada Allah. Karena percuma usianya panjang kalau kita masih durhaka. Mendingan kita usianya biasa-biasa saja tapi kita taat kepada Allah. Kalau usianya panjang dan taat kepada Allah, itu lebih keren. Oke, Bapak Ibu semuanya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.